perkenalkan nama saya Dika Sonia, NIM 201111516 dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Sebelum kita membahas 4 kompetensi dosen atau guru, terlebih dahulu saya ingin bertanya, apa sih itu kompetensi? Mungkin dari kita berpikir bahwa kompetensi itu seperti kumpulan pengetahuan, perilaku, dan keterampilan. Dan itu semua benar. Tapi saya di sini akan menegaskan bahwa kompetensi dapat diartikan sebagai kemampuan dapat bersifat mental maupun fisik. Lalu, ketika kita sebagai seorang guru maupun dosen harus memiliki 4 kompetensi ini, sebagaimana sudah tercantum di Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 pada pasal ke-8 mengatakan tentang kompetensi seorang guru, yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogi, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Di sini kita akan membahas satu persatu, dimulai dari kompetensi pedagogik terlebih dahulu. Kita membahas yang pertama, ada kompetensi pedagogik. Apa itu kompetensi pedagogik? Oke, di sini saya akan menjelaskan kompetensi pedagogik merupakan kemampuan dalam pengelolaan peserta didik yang meliputi yang pertama, pemahaman wawasan atau landasan kependidikan. Nah, di dalam pemahaman wawasan atau landasan kependidikan ini, secara pedagogis, kompetensi guru dalam mengelola pembelajaran perlu mendapatkan perhatian yang serius. Nah, hal ini penting ketika kita menjadi guru, merupakan seorang manajer dalam pembelajaran yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian perubahan atau perbaikan program pembelajaran. Nah, bagian B ini ada pemahaman terhadap peserta didik. Di dalam pemahaman terhadap peserta didik, sedikitnya terdapat 4 hal yang harus dipahami oleh guru dari siswa, yaitu tingkat kecerdasan, kreativitas, cacat fisik, dan perkembangan kognitif. Nah, di bagian yang C ini ada pengembangan kurikulum atau silabus. Apa kalian tahu silabus itu apa? Oke, di sini saya akan sedikit menjelaskan silabus. Nah, silabus ini yaitu rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran tertentu yang mencangkup standar kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran. Nah, indikator pencapaian kompetensi ini untuk penilaian dan sumber belajar. Nah, ada bagiannya ke D, perencanaan pembelajaran. Di dalam perencanaan pembelajaran, sedikitnya mencakup 3 kegiatan, yaitu identifikasi kebutuhan, perumusan kompetensi dasar, dan penyusunan program pembelajaran. Nah, bagian yang ke E, ada pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Nah, ada yang bagian kedua, yaitu kompetensi kepribadian. Di sini saya akan menjelaskan kriteria kompetensi kepribadian, yaitu meliputi yang pertama, bertindak sesuai dengan norma, agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. Nah, saat ini kan kita tahu ya, banyak peristiwa yang dimana guru melanggar norma agama, hukum, dan susila, sehingga sangat bertentangan sekali dengan kompetensi kepribadian ini, yang seharusnya dimiliki oleh seorang guru. Tetapi hal ini karena ada sebagian guru yang tidak memahami arti pentingnya kompetensi kepribadian bagi mereka dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas mengajar. Nah, ada yang kedua kan. Nah, menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Nah, ada yang ketiga itu ada menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Nah, yang terakhir ada menjunjung tinggi kode etik profesi dosen atau guru. Di sini saya akan membahas beberapa kriteria kompetensi sosial, yaitu kita akan membahas yang pertama dulu, yaitu bertindak objektif dan tidak diskriminatif. Nah, karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. Dua ini, kita sebagai seorang guru atau dosen harus mempunyai komunikasi yang efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik. Tenaga pendidikan juga harus orang tua dan masyarakat, komunitas profesi sendiri, dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau dalam bentuk apapun itu. Nah, kita di sini akan membahas kembali
Di dalam UU Nomor 14 Tahun 2005, Pasal 1 Ayat 1 menyatakan, guru adalah pendidik profesional jika dia sudah melakukan tugas utamanya, yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, bahkan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.